buku adalah kartu nama terbaik. Untuk kalau yang sudah mulai segera menyelesaikan, kalau yang belum mulai segera mulai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sahabat Manjada Wajada. Saya senang sekali. Hari ini saya ketemu dengan 4 orang nih. Saya sudah terhubung dengan 4 orang. Ini adalah para penulis buku. Dikasih tahu bukunya, tolong dikasih kamera. 4 orang. Minta tolong dilihatin. Judulnya adalah Menjadi Guru Penulis. Ini luar biasa. Saya senang sekali mereka ngobrol di pelatihan bareng saya. Terus kemudian kita jadikan satu buku bersama. Assalamualaikum, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Ibu Sri. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak. Sekarang boleh kenalan dulu Ibu Sri dari mana gitu ya. Silakan. Terima kasih, nama saya lebih dikenal Yayu ya kalau saya dari Tempel Sleman, Yogyakarta lah gitu. Di Jakarta ya, oke. Pak Bona? Jogja. Oh di Yogyakarta, Ibu ya, oke. Pak Bona silakan. Ya, selamat siang semuanya, sahabat Manjada Wajada. Saya Bonaventura, sehari-hari mendampingi peserta didik di SMP Pahwa di Gading Serpong, Kabupaten Tangerang. SMP apa Pak? Pahwa. Pahwa ya? Pahwa. Oh, oke, di Gading Serpong. Baik. Ya. Ibu Siti Nurjana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurjana dari Kabupaten Sragen. Setiap harinya saya mengajar di SMK Negeri 1 Miri. Oh baik, terima kasih ya. Ini jadi mereka guru-guru semuanya. Nah, Bapak Ibu guru, mengapa kok guru harus menulis? Ya, mengapa kira-kira guru harus menulis? Silakan. Pak Bona dulu boleh, Bu Sri dulu boleh, Ibu Siti boleh. Pak Bona deh duluan. Mengapa guru harus menulis? Karena dengan menulis itu sebenarnya kita mengolah apa yang sudah kita alami, apa yang sudah kita praktikkan, apa yang sudah kita baca dari semua yang sudah kita lalui. Jadi menulis itu sebenarnya kerja banyak ya. Jadi selain hati, pikiran, hati juga tangan untuk mengetik. Jadi ini sebenarnya aktivitas yang sangat menyehatkan untuk bagi seorang guru. Terutama di masa pandemi ini, kan bebannya itu bukannya tambah enteng tapi tambah berat. Karena seperti tidak pernah ada habis-habisnya di masa pandemi yang pembelajaran jarak jauh secara daring. Itu, Pak. Baik. Oke, Ibu Siti, kenapa guru harus menulis? Oke. Kenapa seorang guru itu harus menulis? Kalau menurut saya itu guru itu sebenarnya tidak lepas dari kegiatan tulis menulis. Semua kegiatan guru itu tak lepas dari kegiatan menulis. Tetapi secara pribadi, kenapa saya sebagai seorang guru kok harus mempunyai tulisan? Karena saya ingin memiliki ciri khas, Pak, yang tidak dimiliki oleh kebanyakan guru. Jadi saya ingin menulis karena saya ingin dikenang. Semua orang bahwa saya itu bukan hanya sekedar guru biasa, tetapi guru yang punya ciri khas gitu. Begitu Pak. Punya buku gitu ya. Oke, Bu Sri. Ya, kenapa menulis sih? Kalau saya itu sebenarnya memang sejak dulu itu senang nulis ya, sekalipun nulisnya itu enggak konsisten gitu ya. Nulis, kemudian tidak nulis gitu. Tapi kemudian saya mengambil yang Kang Akbar katakan itu bahwa buku itu adalah kartu nama terbaik gitu ya. Saya guru sekaligus pedagang gitu ya. Tapi kayaknya
kalau jual barang dengan jual buku memang keren jual buku ya. Oh gitu ya. Jadi memang seperti yang dikatakan, ya seperti yang dikatakan Bu Iti tadi, memang kalau kita sebagai seorang guru itu menulis memang memiliki nilai lebih dibanding dengan teman-teman yang lain. Dan mungkin juga misalnya buku ajar kita itu kita tulis sendiri, itu memang juga anak-anak kita lebih apresiasi daripada anak-anak kita minta untuk membaca buku-buku yang lain. Termasuk penting sekali saya kira itu ya. Anak-anak lebih mengapresiasi karya kita karena kita juga sudah memulai dulu untuk berkarya ya. Oke. Nah sekarang banyak alasannya itu adalah saya sibuk nih. Apalagi sekarang ini ya, menuntut kita itu lebih banyak kesibukan. Nah nulis itu gimana caranya itu? Kegiatan di antara menyelipkan kegiatan menulis di antara kesibukan itu. Bu Siti coba. Menyelipkannya gimana? Iya, kalau ditanya sibuk gak sih? Sibuk, setiap orang pasti sibuk. Tetapi pintar-pintarnya kita aja Pak. Kembali lagi ke komitmen awal. Jadi tujuan kita menulis itu apa gitu. Kalau kita sudah komitmen bahwa kita itu pengen punya buku, pengen dikenal dan punya ciri khas ya, apapun alasannya kita harus tetap menulis gitu. Nah biasanya saya selalu menulis ketika dalam benak saya itu tiba-tiba muncul, walaupun itu entah di mana, saya punya satu pemikiran gitu ya, itu langsung saya tulis, terus nanti saya kelompok-kelompokkan, dan biasanya inspirasi itu datang dari situ. Misalnya kok saya ini ya ada melihat kejadian apa gitu, saya pengen menulisnya, nah itu langsung saya tulis Pak gitu. Langsung ditulis. Ibu tiap hari menulis Bu Siti? Ya walaupun hanya sedikit, tetapi kadang memang yang namanya kendala itu tetap ada. Pada saat tertentu saya harus mendahulukan mana yang lebih penting. Satu ketika misalnya kondisi saya diperlukan oleh orang lain dan saya harus berada di situ, sehingga saya punya hutang ya Pak, saya punya hutang untuk menulis, dan akhirnya nanti satu ketika saya harus membayarnya dengan menulis yang lebih gitu. Oke. Ya. Kalau Ibu Sri gimana caranya? Teorinya itu memang menulis setiap hari ya, tapi saya termasuk orang yang senangnya itu kalau sudah hampir deadline itu baru nulis gitu ya. Tapi saya jadi mesti dikasih deadline gitu ya? Ya kayak tulisan bukunya kemarin itu juga saya baca di WA, teman-teman udah pada ngumpul semua, tempat saya belum selesai ya langsung saya selesaikan. Ya, nah idealnya memang setiap hari menulis ya, setiap hari itu menulis idealnya. Kalau menulis setiap hari itu menulislah setiap hari, maka akan terjadi keajaiban. Itu kalau yang disampaikan oleh salah satu penulis buku yang terkenal itu. Tapi kembali lagi kepada kita, kalau saya lebih sering menulisnya itu di saat seperti Bu Siti tadi mengatakan, pas ada ide apa atau kejadian apa yang menurut saya itu perlu saya gali lebih jauh gitu. Ya. Berarti harus ada target. Kalau nggak ditargetkan sendiri, orang lain yang harus memberi target berarti ya, Ibu Sri ya. Iya. Wah, itu tugas saya emang kasih target itu. Kasih target terus selesai bukunya ya. Kalau Mbak Bona gimana Pak? Mendisiplinkan diri gitu ya, di antara waktu ngajar itu nulis itu gimana tuh? Kalau saya waktu ikut sama pelatihan sama Pak Akbar, terus baca buku Pak Akbar yang itu, yang tentang menulis itu, jadi waktu jadi punya waktu. Dan ini kebetulan ada beberapa buku yang udah siap terbit juga. Waduh. Yang buku sendiri sama yang kolaborasi sama dosen se-Indonesia. Oh. Ya. Jadi ya saya nyelip guru tuh, yang kebanyakan malah dosen semua. Itu dalam waktu dekat terbit. Nanti coba saya infokan di grup. Baik. Jadi itu yang dari Pak Akbar itu harus blocking waktu sih. Berapa lama Bapak ngeblok waktu tiap hari? 1 jam Pak. Kapan? 1 jam. Kapan itu Bapak? Kalau biasanya saya habis maghrib.
Habis maghrib ya. Itu mulai Ya terus santai ya. maksimal ya jam 8 sampai jam 8. Oh, jam 7 sampai jam 8 Rutin. kira-kira ya. Ya, Oke. ya. Menyendiri atau gimana, Pak? Ya di dalam kamar terus ngetik. Oke. Tapi tidak ditutup pintunya. Biar kita bisa dengar suara. Ya. Oh, jadi ngeblok waktu setiap hari kira-kira 1 jam untuk menulis. Hasilnya udah berapa buku, Pak Bona? Sampai sekarang? Yang pandemi ini udah 2 sih yang pasti. Yang 2 buku ya? Udah 2. Wah, Ya. luar biasa. Yang buku pertama itu buku non-fiksi, jadi tentang adaptasi kebiasaan baru di masa new normal. Jadi dari perspektif multidisiplin ilmu. Nah itu saya ikut nyumbang dari bidang pendidikan. Lolos juga. Dari 3 buku saya jadi masukin buku pertama. Yeah. Kalau yang buku fiksi ini novel. Sebentar lagi ya novel. Sendiri, tulis sendiri. Sendiri ya? Oh, oke. Iya. Ya. Sama buku yang antologi ini. Iya. Jadi buku penulis ini ya. Indonesia. Ya. Sama iya ini menjadi guru penulis. Ya. Yang novel tuh pengalamannya gimana Bapak menulis itu? Berapa lama? Kalau yang novel ini 30 hari Pak. Ini udah mau hari ke-29. Oh, setiap hari menulis? Iya. Oh. Setiap hari menulis. Setiap hari menulis 30 hari? Iya. Jadi novel targetnya berapa hari itu? 30 hari itu ditargetin 30.000 kata sih. Tapi ini udah hampir 29.000 kata sih. Lebih sih. Okay. Ya. 29.000 kata ya, luar biasa ya. Kalau Ibu Siti, udah berapa buku nulis Ibu? Saya sudah beberapa sih Pak. Jadi saya tuh pertama kali tertarik untuk menulis itu berasal dari paksaan Bapak. Jadi waktu itu tahun 2018 ya. Itu saya dipaksa teman saya untuk mengikuti pelatihan menulis gitu. Yeah. Nah dari situ kemudian saya ditarget dalam jangka waktu 1 bulan harus berhasil membuat 1 buku. Dan alhamdulillah pada saat itu memang saya sudah bisa menerbitkan True Story ya Pak. Pertama itu walaupun hasilnya seperti apa saya enggak. Yang penting saya bisa menghasilkan dan rasanya itu luar biasa ya. Jangan lihat hasilnya, pokoknya terbit dulu. Iya, itu paling penting. 1 jam mendebarkan di Don Muang itu perjalanan saya. Wah. Jadi, ketika itu saya mengalami sebuah kejadian di Thailand di bandara, saya ketangkep dari pihak imigrasi dan itu saya tulis menjadi sebuah buku. Seperti itulah. Mulai dari itu saya keterusan sampai saat ini. Beberapa buku yang saya tulis itu memang sebagian besar masih karya bersama ya Pak. Di antaranya setelah 1 jam mendebarkan itu saya mengikuti pelatihan lagi, menghasilkan buku Kiajitu Mengelola Kelas. Kemudian berikutnya lagi judulnya Amazing Teacher, itu juga antologi. Kemudian saya ngikuti grup nulis lagi, penulisan cerpen. Jadi di sini kumpulan cerpen dijadikan 1 antologi cerpen judulnya Eunia Rasa. Kemudian setelah itu ada pantun. Saya mengikuti penulisan pantun nasihat untuk murid. Itu antologi juga. Kemudian ada pantun nasihat 1000 guru ASEAN. Sudah dicetak juga. Kemudian yang terakhir antologinya ini menjadi guru penulis. Nah, untuk yang buku solo, saya pada saat pandemi ini, saya nggak tahu ya Pak, apakah itu termasuk ambisi atau bagaimana, karena kebetulan saya ditawari ikut pelatihannya Pak Akbar, kemudian ada pelatihan dari Jawa Timur, saya ambil semua Bapak. Jadi pada saat pandemi ini, saya menulis 3 buku sekaligus,
dan berjalan beriringan gitu. Yang pertama sudah selesai, tinggal tunggu cetak, yaitu 11 kiat ampuh menjadi penulis artikel untuk koran atau majalah. Sudah selesai, masuk ke tim editor, tinggal ISBN-nya sudah keluar, tinggal menunggu cetaknya. Kemudian yang kedua, buku pengayaan, judulnya Mengenal Undang-Undang Dasar, nanti yang dibimbing oleh Pak Akbar itu, yang sampai saat ini belum selesai. Mengenal Undang-Undang Dasar 45, dengan bermain pantun, itu judulnya, insya Allah itu nanti Pak. Kemudian yang satunya buku pengayaan juga, ini kerjasama dengan grup kepenulisan Jawa Timur, judulnya Problematika Warga Lintas Negara. Di pengayaan juga. Doakan mudah-mudahan semuanya cool. Demikian Bapak. Wah itu Ibu Siti ini luar biasa nih. Pandemi 3 buku bayangkan. 3 buku dan itu satu udah selesai. Yang dengan saya udah hampir selesai. Ya. Itu tinggal masih bingung Bapak finishing itu akhir. Kayaknya itu kan sudah saya laksanakan untuk pembelajaran ya. Saya buatkan kartu konstitusi, jadi anak-anak saya suruh membuat pantun juga. Itu nanti rencananya saya patenkan, insya Allah Pak, mudah-mudahan doanya. Jadi itu amin. Saya buat untuk pembelajaran seperti zamannya Pak Harto dulu, kan ada simulasi P4 ya Pak itu nanti saya buatkan gambarannya seperti itu, saya buatkan kartunya, kemudian nanti untuk permainan anak-anak, begitu Bapak. Luar biasa ini ya, 3 buku pada masa pandemi. Dan kalau saya ditanya, itu ambisi atau enggak, saya pernah melakukannya. Saya pernah melakukannya. Jadi bukan ambisi. Dalam istilah kita itu jajal awak. Jajal awak. Kita itu sampai seberapa, mana kekuatan kita. Dan kita bisa kok, kalau jajal awak itu bisa. Dan Ibu bisa. Jadi Ibu Nur Siti Nurjana itu bisa. Akhir tahun ini 3 buku, bayangkan. Luar biasa saya kira itu ya. Jadi jajal awak itu memang penting itu. Kadang-kadang kita puas, sudah oke, tapi kemudian kita lupa bahwa sebenarnya masih bisa itu. Bahasa Inggrisnya itu push to the limit. Jadi dorong lagi. Oh, Ibu tahun ini 3, tahun depan ciptakan rekor lagi Bu, 4 gitu ya. Pak Bona juga bisa itu. Pak Bona nulis 1 buku 1 bulan kan. Iya kan? Satunya yang ini loh Pak, yang judulnya Problematika Warga Lintas Negara ini kan saya memanfaatkan momen karena nanti dicetak gratis, itu yang membuat saya semangat Bapak. Pokoknya apa saja momentum ini, kalau istilah anak muda sekarang gaspol. Gaspol. Karena gini, kalau kita itu ngerem dikit aja ya, itu nanti memperlambat tuh. Kita nanti malas lagi, itu lagi. Oh, itu luar biasa saya kira. Ini Bu Siti ini, pokoknya gaspol itu. Ibu Sri, silakan. Ibu Sri. Kalau saya masih jauh ya dengan, kalau saya masih jauh dari teman-teman ya. Saya dari awal itu kenal dengan dunia penulisan itu justru saat pandemi gitu. Oke. Jadi saya ikut grupnya Cak Lukman dari Jombang itu. Ya. Itu dia nulis buku antologi. Ya. Ya saya ikut gitu. Kemudian yang beliau kan ngajarin quick nulis yang cepat itu loh. Jadi dikasih nulis yang cepat, antologi, 2 antologi, yang satu Ramadan. Halo. Hilang ya suaranya.
atau berapa gitu, Putus. satu buku. Ulangi Bu, diulangi. Kemudian Ulangi, oh ya, putus suaranya. jadi Oke. eh, Cak Lukman. saya ikutnya itu Cak Lukman itu nulis buku. Jadi waktu itu sebenarnya ada 3 ya. Saya yang belum pernah mencoba itu nulis puisi. Saya nggak bisa nulis puisi, atau saya belum mencoba nulis puisi gitu. Kemudian saya ikutnya yang nulis pembelajaran masa pandemi. Jadi pengalaman saya ngajar itu. Kemudian yang kedua yang quick series, yang nulis cepat itu saya ikutnya yang Ramadan era pandemi. Saya termasuk orang yang belum bisa gaspol itu tadi, Cak. Kang Akbar. Jadi saya kalau mood ya nulis, kalau enggak ya enggak gitu. Nah, yang sebenarnya amazing itu ya bukunya dengan Kang Akbar ini, saya nggak berpikir bahwa buku itu akan jadi buku gitu loh. Terus jadi apa? Gitu. Jadi saya sudah lama melupakan, jadi apa? Jadi malah heran, kok bisa jadi buku gitu. Saya sudah heran. Karena waktu itu kan cuma saya suka tantangan ya, tapi itu tadi kalau suka tantangan, kalau saya sudah mengalami tantangan itu saya tidak seperti teman-teman yang lain yuk kayak ketagihan gitu. Tapi kalau saya sudah, ya udah gitu loh maksudnya. Oh, udah buat buku, ya udah gitu maksudnya. Jadi waktu itu kan berarti Pak Kang Akbar kan memberi tantangan siapa yang mau nulis gitu. Saya kenal dengan Bu Uswatun itu. Bu Uswatun itu kan saya pernah beli bukunya tentang ini Classroom sama Google Classroom. Ya itu. Nah, ada nggak buku Classroom itu? Saya langsung begitu Bu Uswatun daftarin, kemudian Bu Siti Nurjana daftarin, saya ikut aja lah gitu. Tapi saya tuh nggak pernah berpikir bisa nulis buku apa enggak gitu. Nah, gitulah jadinya tapi saya yang belum kena dengan teman-teman adalah ini spiritnya untuk tetap terus menulis itu. Jadi kayaknya masih mut-mutan itu loh anunya. Saya. Sekalipun ini kalau di sekolah saya sudah teman-teman sudah anunya sudah, wah Bu Yayu bisa nulis gitu ya. Ya Bu ya. Sendiri. Luar biasa. Loh Bu Yayu, ini kebanggaan loh. Saya aja tulis buku itu udah lama banget ya. Jadi memang ini capaian-capaian ini harus dibanggakan. Bahwa ini ternyata saya bisa gitu. Alhamdulillah gitu, bersyukur saya bisa terus jadikan sebagai batu loncatan. Nah, tahun depan Ibu Yayu coba buku sendiri deh. Karena Ibu Yayu mut-mutan gitu, saya aja yang ngasih tantangan kalau gitu deh. Ya, saya aja ngasih tantangan tahun depan nulis 1 buku aja. Oke ya, Bapak Ibu sekalian, terakhir coba. Saya sih buku pengayaan. Ya, boleh. Nanti ngobrol sama saya. Ya, setahun pokoknya, tahun depan 2021 terbit buku sendiri. Ya, udah banyak kan pengalaman buku antologi, selebihnya buku sendiri. Terakhir Bapak Ibu sekalian, kira-kira ya pesan kesan ke teman-teman gitu, agar yuk kita nulis gitu, ajakan lah kira-kira. Ajakan kepada teman-teman, terutama teman-teman guru, yuk kita nulis gitu. Silakan, mulai dari siapa dulu? Ibu Siti deh boleh. Ajakan ke teman-teman, yuk kita nulis gitu. Oke. Untuk teman-teman saya, Bapak Ibu guru atau siapapun, tidak ada alasan sebenarnya saya tidak bisa menulis, nggak ada. Karena tidak ada seorang pakar pun ya, tidak ada seorang pakar penulis pun yang mewariskan keahlian menulis kepada anaknya. Kalau toh misalnya anaknya itu pandai menulis, menjadi penulis bestseller, itu karena memang dia berusaha. Maka monggolah Bapak Ibu guru, khususnya Bapak Ibu guru ya, mari kita menjadi seorang guru penulis. Saya yakin dengan niatan yang kuat, kemudian dipraktekkan, akan terwujud sebuah karya, dan itu akan menjadi kenangan terindah bagi kita kalau buku kita sudah terbit. Demikian Bapak. Kenangan terindah Samson ya. Oke, Pak Bona, silakan. Ya, oke. Ya, untuk sahabat Manzada Wazada dimanapun berada, ya menulis itu sebenarnya
banyak manfaatnya untuk kesehatan. Otak jadi terus dipaksa untuk bekerja, jadi mengikis plak-plak yang nanti menyebabkan kepikunan. Lalu kita juga melatih untuk mengolah apa yang sudah kita baca, apa yang sudah kita alami dari kehidupan sehari-hari, lalu dituliskan. Itu juga membuat nanti para pembaca akan memperoleh banyak sesuatu manfaat dari apa yang kita tulis. Lalu yang terpenting kenapa kita harus menulis adalah karena apa yang tertulis itu akan abadi. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak Bona. Ibu Sri, silakan ajak teman-teman untuk nulis. Iya, kepada teman-teman itu saya selalu boleh saya tidak bacanya ke kamera, Ibu Sri. Ya, tapi, Oh ya. Jadi kalau kita menulis itu terus terang itu akan memang membuat kita sebagai seorang guru yang tidak hanya ngomong doang gitu ya, tidak hanya obdo gitu, tapi kita sudah memberi mereka contoh, sudah memberi mereka bukti bahwa menulis itu adalah sesuatu yang menyenangkan. Menulis itu akan menjadikan kita atau membuat kita tidak punya waktu luang untuk hasil darah rumpi dan sebagainya, tapi kita akan menghasilkan sebuah karya dan itu akan bisa kita pakai dan kita gunakan untuk generasi berikutnya. Dan menulis itu saya memang tetap ingin sekali bahwa buku adalah kartu nama terbaik. Yang Kang Akbar tulis di buku itu, di Oktober itu menyatakan buku itu adalah kartu nama terbaik, dan memang itu yang kartu nama yang terbaik itu buku gitu, seperti yang buku kita punya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, ini obrolan yang luar biasa. Ibu Siti, mudah-mudahan 3 buku tahun ini bisa cepat selesai. Pak Bona juga ya, mudah-mudahan bukunya cepat selesai. Ibu Sri juga mudah-mudahan bukunya cepat selesai. Ini mudah-mudahan menginspirasi kita semuanya untuk kalau yang sudah mulai segera menyelesaikan, kalau yang belum mulai segera mulai. Karena insya Allah menulis akan bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih banyak, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Minta tolong bukunya diangkat semuanya. Oke. Ini dia buku antologi mereka. Ini buku antologi menjadi guru penulis yang kebetulan itu saya bimbing dan diterbitkan oleh perusahaan saya, penerbit PT MJB. Terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.